Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Bapak Ibu, sahabat Cinten yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita masih hidup. Ya, kesyukuran kita, rasa diri kita sebagai orang yang dihidupkan kembali setelah melalui prosesi tidur atau wafat, ya, diwafatkan atau ditidurkan oleh Allah kemudian kita hidup kembali adalah merupakan bagian dari nikmat yang selayaknya kita syukuri, kita jadikan sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan membuka kembali mata kita di hari Jumat yang berbahagia di pertengahan, ya, dari bulan Sya'ban yang insya Allah beberapa hari lagi akan masuk ke bulan Ramadan adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana birahmatika ya arhamar rahimin. Pagi hari ini tentunya kita sangat berharap kita diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari belahan bumi Sriwijaya, Kota Palembang, pagi hari ini diguyur hujan, ya, setelahnya tentunya sholat subuh berjamaah dan menunaikan apa yang menjadi kebaikan di pagi hari ini. Selanjutnya kita ungkapkan rasa bahagia kita dengan selalu berinteraksi, bersilaturahim, dan getarkan ke dalam kalbu kita. Kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warjukni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan bahagia kita untuk tetap istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Kita berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersegera, ya, mengharap ampunan Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Tentunya kita juga menginginkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini ahli silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita memanfaatkan media kesempatan untuk bisa berinteraksi, bersilaturahim, berkolaborasi, baik tatap muka ataupun lewat jalur-jalur media yang tersedia. Insyaallah kita dalam keadaan yang mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh rezeki yang barokah, thayyibah, wasi'ah, mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup dalam keadaan sehat walafiat, lahiriah batiniahnya, dan kita berharap dijadikan Allah berumur panjang dan dijadikan orang yang tetap beramal soleh, istiqomah di jalan Allah, dan tentunya berharap diwafatkan husnul khatimah, kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Ingat yang selalu kita getarkan dari dalam kalbu kita, seruan Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tentunya diberikan kesempatan oleh Allah seluas-luasnya bagi diri kita untuk menata diri, mengikuti ajaran dan aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan, dipraktekkan, diimplementasikan, diejawantahkan, dijabarkan ya oleh Rasulullah SAW dalam bentuk akhlakul karimah, dan itulah sebaik-baik teladan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi seluruh manusia, rahmat bagi seluruh alam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kita yakin bahwa dengan mengikuti uswah hasanahnya, contoh teladannya, maka manusia akan berbahagia. Melupakan teladannya, merupakan uswahnya, maka manusia akan mendapat kerugian. Ya. Jadi yuk kita niatkan pagi hari ini kita ikhlaskan diri kita untuk senantiasa berada dalam jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW, diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang namanya agama Islam. Dan tentunya pagi hari ini kita akan membuka lembaran-lembaran yang mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Pagi ini saya akan mencoba membuka sebuah konten ya, membuka sebuah materi kajian yang namanya memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pinjaman? Nah, disebut pinjaman yang baik. Kalau di Bandung di Buah Batu ada pasar Kordon. Nah, itu adalah pasar Pegadaian. Dulunya konon kabarnya ada kantor Pegadaian, tempat menggadai-gadaikan, pinjam meminjam di situ ya. Sekarang pasar Kordon ada di sebelah apa namanya, di jalan yang mau dilewati kalau mau masuk ke jalan tol ya. Alhamdulillah. Bagi yang di Bandung tentunya sudah nggak asing lagi ya pasar Kordon. Ya, beda dengan pasar Caringin, beda dengan Gede Bage ya. Ini pasar khusus namanya pasar Kordon. Satu-satunya kayaknya di dunia. Ya. Baik, yang akan saya baca adalah dari surat Al-Muzammil ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqridullaha qardan hasana. Ya. Dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Ini Quran surat Al-Muzammil ayat ke-20. Jadi Allah memerintahkan dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Apakah Allah membutuhkan pinjaman? Gak punya apa-apa gitu, atau mungkin serba kekurangan? Bukan begitu. Disebut pinjaman itu dalam artian memberikan sesuatu dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa seorang yang beriman di dalam dirinya meyakini bahwa semua yang dimiliki adalah dari Allah. Semua yang kita punya adalah dari Allah. Semua yang menjadi potensi diri dan kekayaan ini adalah dari Allah. Dan Allah memberikan ajaran kepada kita untuk beribadah kepadanya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan beribadah kepadanya, kemarin sudah pernah kita bahas, beribadahlah dan berjuanglah, berjihadlah dengan mal wabanun, bukan mal wabanun, dengan apa namanya, harta dan jiwa ya, dengan harta dan jiwa, dengan apa yang kita miliki, nah, dan jiwa kita. Jadi yang disebut duluan adalah yang disebut dengan hartanya ya. Jadi di sini dituliskan bahwa berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Kemudian kita juga membaca dari surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid ada 2 ayat, yaitu surat Al-Hadid ayat ke-11. Disebutkan di sini, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan kepadanya dari pinjaman itu. Dan dia Allah akan memperoleh, dan dia orang itu ya, maksudnya
dari Allah itu dia akan memperoleh pahala yang mulia. Jadi dalam hal ini di surat Al-Hadid ayat ke-11 menegaskan tentang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya benar-benar lillahi ta'ala, maka akan melipat gandakan pinjaman itu. Jadi Allah akan melipat gandakan dan Allah akan memberikan pahala untuk orang yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat masih di dalam surat Al-Hadid ayat ke-18 disebutkan sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya atau balasannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang amat besar. Yang jadi soal adalah bagaimana kita bisa meminjamkan kepada Allah. Sedangkan Allah tidak butuh sesuatu pun. Nah, ingat bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, termasuk di dalamnya diri kita dan semua makhluk yang berada di alam maya pada ini. Nah, ketika itu terjadi maka manusia dengan manusia berinteraksi. Dan ketika berinteraksi pasti akan ada satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dan ketika saling membutuhkannya itu didasari oleh niatan untuk mendapat ridho Allah, maka pada saat itulah akan muncul interaksi untuk mengharap ridho Allah. Dimana kita paham manusia ini ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang berharta, ada juga yang miskin papa. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pedoman untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan yang membutuhkan. Dan itu akan menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita cerita bahwa meminjamkan kepada Allah bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk Allah, tapi di jalan Allah. Termasuk dalam membela agama. Artinya apa? Membela agama, berjihad fi sabilillah itu dalam rangka menjadikan manusia yang lainnya gitu ya, atau menjadikan manusia itu selamat dari kekafiran, selamat dari kekufuran. Dan ketika selamat dari kekufuran dan kekafiran, maka manusia ada yang punya kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dalam artian dia mandiri, atau juga ada yang tidak mampu, yang doib, yang kadang-kadang lemah sama sekali. Dengan diberi sembako, diberikan kaos oblong, ya, atau diberi sedikit lapangan pekerjaan, tergadaikanlah akidahnya. Larilah dia dari bertauhid. Jadilah dia orang yang kufur atau orang yang musyrik. Naudzubillah. Nah, pada saat itulah orang yang diberikan keleluasaan dalam hal harta bisa dengan cara menjadikan dia hartanya itu pembela bagi itu semua. Bagi yang punya hartanya tentunya lebih banyak lagi, dia bisa menciptakan lapangan kerja sehingga orang yang tergantung kepada orang yang kafir dan menimbulkan kekufuran atau orang yang sampai-sampai meninggalkan agama Islam, maka pada saat itu dengan menciptakan lapangan kerja, maka orang itu akan tertolong. Nah, tidak sampai dengan mungkin menciptakan lapangan kerja, bisa jadi menolong dalam artian kebutuhan-kebutuhan biasa, kebutuhan-kebutuhan praktis, umpamanya dalam hal ingin memberikan kesempatan untuk menyekolahkan anak, memberikan kesempatan untuk menjadikan anak-anak itu memiliki kesempatan untuk mencari ilmu, atau mungkin untuk menjadikan orang itu bisa beribadah lebih baik lagi. Nah, semuanya kalau diniatkan di jalan Allah tentunya akan merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk mengharap ridho Allah melalui jalan membela agama Allah dengan harta yang kita miliki, dengan cara menjadikan orang lain, memudahkan orang lain untuk memperoleh kesempatan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sangat luas sekali ya, sangat luas sekali kesempatan kita untuk infakkan atau menjadikan harta-harta kita itu berada di jalan Allah dengan cara disalurkan atau dialirkan melalui sesama. Ada juga yang diinfakkan di jalan Allah dengan cara diwakafkan. Ada juga yang dengan cara dibuat untuk menjadikan
harta itu benar-benar terhenti, diwakafkan, diberhentikan, dijadikan sesuatu yang tidak dikuasai oleh diri dia dan juga tidak dikuasai oleh orang per orang, tapi dijadikan sarana yang bisa dimanfaatkan untuk bersama. Ya, tentunya dalam hal ini untuk kebaikan sesama manusia, sesama insan. Bisa membangun prasarana ibadah, bisa membangun masjid ataupun membuat tempat-tempat untuk bersekolah atau tempat-tempat untuk mencari ilmu ataupun bahkan untuk berbuat sesuatu yang menjadikan lahan itu produktif, ya, diperuntukkan dijadikan pasar atau mungkin dijadikan sebuah area untuk pertanian ataupun dijadikan semacam area untuk jadi bendungan atau irigasi. Itu dimungkinkan kita mewakafkan sebuah, katakanlah punya tempat yang ada sungainya, ada sumber mata airnya, kemudian kita wakafkan, diniatkan untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesama manusia di sekitarnya. Dan pada saat itu tentunya diwakafkan, artinya tidak dikuasai oleh diri, tapi dijadikan untuk kemaslahatan umat. Dan itu tidak bisa ditarik kembali oleh anak cucunya sebagai waris, karena sudah diwakafkan, sudah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Nah, hal-hal semacam itu tentunya praktis kita lakukan bagi yang memiliki, bagi yang menguasai. Tapi bagaimana kalau bagi yang miskin? Apa yang bisa dilakukan dengan disebut dengan meminjamkan harta kepada Allah? Bisa jadi dia dengan tenaganya. Ketika ada si kaya memberikan atau mewakafkan lahan, maka si miskin bisa terlibat di situ, bisa mengambil peran untuk menjadi petaninya. Dengan catatan dia tidak murni untuk mencari nafkah atau mengambil upah, tapi dia mengikhlaskan dirinya untuk mewakafkan dirinya menjadi tenaga kerja di tempat itu, tapi dengan yang keahlian tertentu. Ya, artinya apa? Dia benar-benar akan memberikan manfaat kepada sesama dengan ikut serta memanfaatkan lahan yang diwakafkan oleh orang-orang kaya. Termasuk juga ketika kita untuk melakukan itu, ada disebutkan menanam pohon di tempat yang memang disepakati untuk ditanam bersama. Ya, kita ingat di beberapa lokasi ada kebun ataupun mungkin ada sebuah area yang lahannya itu ya ditanemin oleh bersama masyarakat, kemudian hasilnya dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, tentunya di sini akan ada syariat yang mengaturnya, bagaimana yang apa namanya menggarap itu, apa haknya dan sebagainya. Nah, termasuk dalam beberapa kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang mewakafkan sumur. Nah, bagaimana kok bisa mewakafkan sumur? Karena sumur merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu memanfaatkan air, ya, sumber mata air. Maka peristiwanya ketika seseorang atau orang-orang Muslim, orang Muhajirin dan juga orang Ansor waktu itu kekurangan air di kota Madinah dan yang punya sumur adalah orang Yahudi. Nah, sementara untuk memberi air, untuk mendapatkan air harus membeli dengan harga yang tentunya kalau lagi langka harganya itu akan meningkat. Maka pada saat itulah Rasulullah menganjurkan untuk membeli sumur itu. Kemudian sumur itu kemudian dipakai untuk umat Islam tanpa harus membayar. Jadi dibeli sumur itu kemudian dijadikan sumur bersama dengan cara diwakafkan sebagai milik dari umat Islam. Masya Allah, tabarakallah. Di saat ini mungkin seperti itu bisa ditiru. Banyak sekarang yang sudah melakukannya, yaitu dengan membuat sumur-sumur pompa, sumur bor, ya, di sebuah kawasan ataupun di tempat yang memang membutuhkan untuk diadakan tempat pengeboran air. Nah, nanti si airnya ini menjadi bagian dari yang memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, termasuk juga Bapak Ibu, kalau seandainya kita perhatikan sekarang banyak lahan di sekitaran kita yang
boleh dibilang nganggur ataupun mungkin halaman kosong nggak ada apa-apanya. Padahal kalau ditanemin tanaman yang produktif, katakanlah saat ini yang sedang top-topnya cabai rawit sampai 100.000 rupiah per kilogram umpamanya, maka diadakan sebuah aktivitas di masyarakat memanfaatkan lahan, baik memanfaatkan pot ataupun memanfaatkan kesempatan menanam atau memberikan nilai tambah dari halaman kita dengan keilmuan-keilmuan dari orang-orang yang punya keahlian di bidang pertanian, maka dibuatlah sarana untuk bercocok tanam dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa ada yang teknologi hidroponik ataupun mungkin dengan ada teknologi dengan uh, yang lainnya ya, yang akan memungkinkan lahan yang sempit menjadi punya nilai manfaat yang tinggi. Dan itu tentunya dibutuhkan keilmuan dari ahlinya, dibutuhkan tenaga dari yang punya kemampuan, dibutuhkan juga kesediaan dari yang punya lahan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, dengan cara itu maka kesejahteraan masyarakat meningkat dengan memanfaatkan hasil dari tanaman-tanaman itu sendiri. Masyarakat tidak usah membeli sayur mahal-mahal, mengkonsumsinya tiap hari dari kebun sendiri yang dikelola bersama gitu. Dan termasuk di dalamnya kemungkinan untuk menimbulkan juga apa namanya peluang tenaga kerja untuk bekerja menjadi salah seorang dari pengelola kebun itu sendiri yang dia memperoleh upah dari hasil tanaman itu dengan cara bagi hasil. Nah, hal-hal semacam itu tentunya kita harus bisa tarik ke dalam kehidupan di masyarakat kita. Ya, alhamdulillah di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung sudah mencoba dimulai meskipun dari yang kecil menanam cabai di pot dan ketika dipanen ya insya Allah kalau hanya sekedar untuk ya anggota atau untuk jamaah yang di situ ya kalau dibagi satu orang satu ya cukup artinya satu orang satu cabainya digigit ya pasti kebagian tapi artinya itu merupakan sebuah upaya bahwa lahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi yang terhampar luas ini kalau dimanfaatkan maka manusia akan terjamin rezekinya. Sekarang kenapa ada yang kaya kaya banget, ada yang miskin miskin pisan, miskin belas melarat gitu ya. Kenapa? Ada ketidakseimbangan. Ya, ada ketidakseimbangan, baik secara keilmuan ataupun secara penataan kemasyarakatan. Dan bahkan mungkin yang seharusnya bertugas untuk menyeimbangkan, malah dia cenderung kepada yang lebih kaya, kepada yang konglomeratnya atau kepada yang oligarkinya, malah diajak untuk tetap dipelihara kemiskinannya di negeri ini supaya bisa dijual. Di para kemiskinan di negeri ini terutama ketika bendera-bendera itu terpasang, semuanya ngaku membela rakyat kecil, membela wong ciliknya, ujung-ujungnya kalau udah jadi wong licik. Nah, ya, niatnya dari awal membela wong cilik sehingga yang wong cilik itu ya simpati, dikasih sekilo 2 kilo beras, dikasih kaos-kaos oblong, dikasih sarung-sarung, diberikan sajadah, dibikinkan masjid-masjid kecil. Mereka seolah-olah soleh gitu ya, yang memberi itu. Kemudian kita memilihnya menjadi apa namanya kesempatan memperoleh kekuasaan. Tapi setelahnya jadi ternyata jadi wong paling licik ya. Dia memperkaya dirinya, keluarganya, bahkan anaknya sendiri, menantunya yang dipasang-pasang untuk meliciki masyarakat. Ya, di mana itu terjadi? Di negeri Firaun, di negeri siapa satu lagi tuh teman Firaun tuh? Namrud. Ya udah kenal banget Ibu ya sama Namrud. Ya. Ya, jadi itulah yang terjadi. Di sini insya Allah di sini juga itu beda ya. Itu beda lain itu jauh, itu beda pisan ya. Cuman beda ngaran wae. Kalau dulu Firaun Namrud, kalau sekarang mah mungkin namanya yang lain, namanya yang kekinian ya. Baik, ini dua ayat dari surat Al-Hadid tadi menegaskan bahwa siapa yang berbuat baik, siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, maka pasti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Cara memberi pinjaman, nah tentunya kita berbagi dengan sesama.
Nah, kita berbagi dengan sesama. Karena apa? Allah Allah menciptakan manusia ini untuk satu dengan yang lainnya tuh tasaaluna bihi wal arham, ya, untuk berbagi dan bersilaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba. Itulah ayat yang selalu kita baca dan insya Allah sudah hafal, terutama yang pernah menyaksikan akad nikah. Biasanya dibaca ayat itu ya, dan kalau nggak dibaca berarti tanda tanya, yaitu berarti nikahkannya dalam rangka apa. Naudzubillah. Nah, kemudian satu lagi ayat dari surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat ke-17, terjemahnya, jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepada kalian dan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Pengampun. Jadi di samping Allah memberikan pahalanya yang insya Allah di dunia dan di akhirat, pahala Allah Subhanahu wa taala itu, maka pada saatnya juga Allah akan mengampuni. Dan kita adalah orang yang gemar berbuat dosa. Kalau tidak diampuni, kumaha ya. Jadi yuk kita tanamkan dalam diri kita, berinfak, bersedekah, meminjamkan apa yang menjadi harta kita kepada kepentingan sesama. Nah, dalam hal ini dengan niat karena Allah, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan ampunan. Di samping kita mendapat balasan dari kebaikan kita juga akan mendapatkan ampunan. Nah, tentunya ini kita harus pahami dengan komprehensif, jangan hanya memberi terus langsung bisa nerima. Karena apa? Karena kalau begitu konsepnya berarti bikin satu dapat satu, berbuat satu dapat satu. Kalau ini enggak, pokoknya kita itu berbuat saja. Nanti Allah ya yang akan mengukur, menilai perbuatan kita. Yang paling penting tentunya dasarnya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang sudah sangat hafal ya oleh kita bersama, sering diwiridkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini paling paling sering nih kita baca ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, jadi di ayat ini disebutkan bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah, tadi termasuk kategori qard dan hasanah tadi ya. Nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah oleh orang-orang yang menafkahkannya, maka hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Jadi perumpamaannya kalau kita menginfakkan di jalan Allah, yang namanya meminjamkan kepada Allah, yang namanya qard dan hasanah tadi, ibarat menanam satu butir. Ya. Kemudian tumbuh dari satu butir ini 7 tangkai. Ya, menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian tiap tangkai itu ada 100 bulir. Nah, 100 bulir buah. Nah, maka Allah kalau melihat dari yang dibuat oleh manusia itu berbuat satu, maka Allah akan lipatkan 7 kali dan akan lipatkan lagi menjadi 100 kali, sehingga satu jadi 7 jadi 100, jumlahnya jadi 700 kali. Itu hitung-hitungan angkanya 7. Kenapa? Untuk mencerminkan bahwa betapa banyaknya berbuat satu memanen 7. Siapa yang nggak tertarik seperti itu? Pasti orang yang beriman tertarik. Tapi yang tidak beriman, jangankan tertarik. Dia di otaknya pun nggak masuk. Masa nanam satu tumbuh 700 kan gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu lihat petani, apa yang mereka lakukan, dari satu dapuran itu nanti bisa akan tumbuh jadi beberapa batang ya, kemudian dari beberapa batang akan muncul tangkai, dan tiap tangkai itu kalau dipelihara baik akan ada 100 bulir padi. Berarti nanam satu dapat 700, dan itu kita makan setiap hari, kita makan berapa bulir itu ya. Masya Allah. Kalau ada yang rajin gitu menghitung berapa bulir dari yang satu kita makan, itu luar biasa. Yang ada adalah kenyang aja, kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada pasti riweuh, Bu ya. Ini itulah asli.
Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan lagi Maha mengetahui. Itulah yang harus kita pahami dengan benar, bahwa ketika kita berbuat sesuatu, ya, berbuat sesuatu di jalan Allah, dalam hal ini meminjamkan nah, harta yang kita miliki di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Dan melipat gandakan ukurannya sederhana, yaitu Allah itu maha melipat gandakan. Artinya apa? Kita jangan hitung-hitungan. Nah, tetapi itu hanya sebagai pedoman bahwa seandainya kita umpamakan infak kita sehari atau dalam satu waktu 100.000 rupiah, maka sebenarnya Allah akan membaginya menjadi berapa? 100 kali 7 berarti 700 kali 1.000 berarti menjadi berapa? 70. Jadi berapa? 107 ya, 7 kali 100 berarti 700. Kalau 100.000 tambah nolnya 2 berarti berapa? 70 ribu. Jadi kalau 100.000 70 juta. Kalau 100.000 menjadi tambahin nolnya lagi, ya, menjadi tambahnya nolnya menjadi 700.000 ditambah nolnya lagi, berarti jadi 70 juta, ya. Nah, jadi yuk dengan 100.000, apalagi saya 100 juta, apalagi saya juta, berarti jadi 700 juta. Apalagi kalau, nah itulah apalagi. Tapi kita nggak melakukan, sama aja nggak dapat apa-apa, ya. Sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, ini kelebihannya juga, sedekah dapat menghapus kesalahan. Itu sebabnya sedekah disebut kafarah, penebus dosa. Jadi kalau kita bersedekah, maka akan dihapus dosa-dosa kita, ditipek kesalahan kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini tentang qardon hasanah. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk yang tergetar hati untuk mencari peluang sekecil apapun untuk bisa berbuat, mewakafkan sesuatu yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bagi yang ingin berinteraksi, silahkan untuk melalui jalur baik Japri ataupun lewat grup-grup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Dan tentunya menjelang bulan Ramadan, kuatkan niat kita untuk bersedekah, berwakaf dan berinfak, karena kita tidak tahu di sisi yang mana kita akan mendapatkan pahala Subhanahu wa taala, di titik yang mana kita ikhlas, dan di titik yang mana kita akan berhenti menjadi manusia alias menjadi mayat. Kita tidak tahu. Tapi yang kita harap adalah kita berbuat sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul Fatimah. Yuk kita sama-sama niatkan dalam kalbu kita, dan kita akhiri kehidupan kita ini dengan yang baik. Dan tentunya setelahnya kehidupan kita juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari wakaf yang terus mengalir meskipun kita sudah berada di alam yang berbeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama untuk mengakhiri, dan sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan sholat Isra dan sholat duha awal untuk sahabat-sahabat di saum tahfidz Al-Quran di berbagai belahan bumi ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.